حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dani dari Jatinegara yang masih kecamatan di Ciamis. Yang saya hormati Pak Kiai, tidak banyak yang saya tanyakan, hanya 2 poin. Tadi mengenai pemaparan yang Pak Kiai sebutkan mengenai muqtaronan bifi'lihi tentang niat ya. Tadi kan disebutkan bahwa muqtaronan bifi'lihi tersebut boleh sebelum takbiratul ihram begitu. Ya. Nah, yang sudah beredar di masyarakat bukan boleh. Bersama-sama. Ya. Bersama-sama itu bukan 2 orang masuk rumah bersama-sama. Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu datang bersama-sama tapi masuknya Zaid dulu, Umarnya belakangan. Tapi masuknya artinya dalam detik yang sama. Itu cukup mutadan ya. Iya. Mungkin karena keterbatasan referensi yang saya baca dan saya ingin tahu itu landasan referensi mengenai yang tadi Pak Kiai sebutkan seperti itu. Karena yang saya baca itu karena keterbatasan saya gitu. Inda takbiratil ihrami gitu, ya muqtaronan bifi'lihi. Seperti halnya dalam wudu, muqtaronan bifi'lihi tersebut ya inda ghusli awali juz'in ila wajhi. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang ini masalah lughah lah. Asal mula akar kata dari Allah. Menurut Imam Sibawayh itu kan dari ilahun, kemudian masuk al-ma'rifah. Menurut Pak Kiai tadi tidak ada elat ya untuk memindahkan Membuang hamzah. Iya. Ya, itu apakah elat di takhfif itu belum cukup gitu. Ya. Sebagai landasan syarfiyahnya seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Begini, ini gara-gara hadirnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini hadisnya mutawatir ini. Nah, hadis inilah yang mengilhami bahwa niat itu adalah sangat diperlukan untuk setiap ibadah. Kan begitu. Tetapi niat itu posisinya sebagai apa? Di sini perbedaan sudut pandang antara mazhab-mazhab Islam besar, Syafi'i, Maliki, Hambali, kan gitu. Abu Hanifah, Imam Syafi'i melihatnya niat ini adalah posisinya sebagai rukun. Oke. Jadi rukun sholat itu pertama adalah niat. Jadi kalau orang sholat tidak niat berarti tidak sholat. Betul enggak? Rukun. Jadi kalau saatnya hilang ya berarti bukan sholat. Kalau Imam Abu Hanifah melihatnya niat itu adalah syarat sah, bukan rukun. Ini sudut pandang. Jadi fikih itu sangat filosofis sesungguhnya. Sangat filosofis, pakai logika murni fikih itu. Jadi begini, di mana letak bedanya? Kalau Imam Syafi'i ada orang sholat tapi tidak niat. Allahu Akbar ngeniat nih. Rakaat pertama, kedua baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud, assalamualaikum. Wahai Imam Syafi'i, orang ini sholat enggak?
kata Imam Syafi'i, orang tadi tidak sholat. Itu bukan sholat. Kenapa? Karena tidak ada niatnya. Nah sekarang ada orang sholat tidak niat. Kesimpulannya sama. Imam Syafi'i mengatakan sholatnya tidak sah. Imam Abu Hanifah pun mengatakan sama, sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak niat. Imam Syafi'i juga sama, tidak sah karena dia tidak niat. Tapi sudut pandang yang berbeda akan dibuktikan begini. Orang tadi kata Imam Syafi'i, orang tadi tidak sholat. Tidak sholat. Kata Abu Hanifah, orang itu tadi sholat, tetapi sholatnya tidak sah. Itu bedanya. Sudah paham belum? Jadi kata Imam Syafi'i, itu mah bukan sholat, lagi senam. Karena nggak ada niatnya, jadi namanya senam. Kalau Abu Hanifah itu sholat, tapi sholatnya tidak sah. Itu bedanya. Nah, sholat itu muqtarinan bifa'il, itu artinya di awal setiap perbuatan. Jadi saya mau mengeluarkan zakat fitrah, ya kan begitu. Diniatnya kan malam, diserahkannya besok pagi. Nggak ada yang namanya, tergantung kepada kondisinya. Kalau wudhu ya niat dulu, baru nawaitul wudu'a lirafil hadatsil ashari fardan lillahi ta'ala biur. Itu niat dulu baru ini. Betul nggak? Oke. Tetapi di sholat kok kenapa sambil takbir, sambil mengucapkan niat? Itulah sebabnya di Indonesia orang takbir ini panjang banget. Karena supaya masuk di dalam takbir itu bersama-sama Allah. Di dalamnya usalli fardhu duhri. Saya hitung berapa detik. Usalli fardhu duhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Sok takbirnya, kalau nggak panjang pasti panjang. Itu sebabnya. Yuk kita ke sana, ke negeri lain, di Mekah, di Yaman, di mana-mana. Nggak ada orang takbir kayak Indonesia itu. Allah, nggak ada. Ya semuanya Allahu Akbar, semua juga begitu. Iya kan? Ditambah lagi niat kita, sok dibaca lagi Fathul Mu'innya. Itu perlu disebutkan, itu ada maksudnya. Apakah itu lita'yin? Kalau usolli fardhu duhri arba rokaatin nggak penting, karena nggak ada duhur 3 rakaat tuh. Betul nggak? Sebetulnya niat itu usolli fardhu duhri selesai. Sebetulnya mah itu yang wajib arba rokaatin. Itu mah tambahan dan mau perpanjang aja. Itu sudah. Yuk kita buka lagi kitab fikihnya. Oke. Kemudian ya lagi bahwa antara niat dan takbir itu di mana batasannya? Ini adalah mubalaghah orang Indonesia. Lafaz mutawaliyah atau muqtarinah itu selalu dimaknai secara sempit. Saya tukang mengawinkan orang, biasa taukil kan, panipnya minta tolong saya. Oke. Saya katakan nanti kalau sudah saya goyang tangannya bima hari kada wa kada halan, jawabnya apa? Qabil tu tasbijah. Udah, setelah zawaj tuka wangkah tuka fulana binti fulan mewakili bima hari kada wa kada halan, dia bernafas. Qabil tu ulang lagi, tidak langsung. Bayangkan. Seambekan nggak boleh. Jadi harusnya halan qabil. Waduh, pengennya begitu, halan qabil. Jadi nggak boleh halan hanya 2 detik, ulang lagi. Apa seperti itu agama kita? Nggak paham saya mah. Betul nggak? Apalagi itu, pokoknya memang film majlis itu, apalagi itu seambekan. Minum kopi dulu juga boleh kok sebetulnya. Lah iya itu berlebihan. Nah Imam Syafi'i itu sama. Nah sholat
Kapan niatnya? Ya sebelum takbiratul ihram. Namanya muqtarinan itu tidak disela-selahi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Umpamanya saya mau sholat Jumat nih di rumah, usolli fardal jum'ati rakaataini mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Sampai ke masjid langsung Allahu Akbar, itu sah menurut mazhab Abu Hanifah. Asal antara takbir dengan niat tidak dihalang-halangi oleh pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau masih berhubungan dengan sholat itu masih bimana muqtarinan. Setelah niat cari sejadah, ada hubungannya enggak? Nyetater motor masih ada hubungannya enggak? Parkir motor masih ada hubungannya enggak? Naruh sendal masih ada hubungannya enggak? Ngelar sejadah masih ada hubungannya? Sudah selesai. Begitu mulai adzan Allahu Akbar, niatnya sudah di rumah, sah. Nah tapi kalau niat di rumah sampai di jalan ketemu Pak Edi ngobrol dulu, ya nggak boleh, mesti niat lagi itu mah misalnya. Bayangkan, begitulah makna keluasannya. Itu saja persoalannya. Dan ketika ada perbedaan fikih, tolong jangan dipertengkarkan, karena semuanya itu adalah pendapat, tidak bisa dibuktikan secara fisik. Ini beling atau plastik? Dibuktikan, dibanting, wah pecah, oh ya, dipegang, oh iya ini beling. Begitu dibakar meleleh, oh ini plastik, itu fisik bukti. Tapi Tante, kita orang terus bentar ya. Ya udah jangan dulu. Nah. Makasih, kita lanjutkan, dan ini habis ini kita langsung tutup doa bersama. Sudah waktu zuhur, tapi ini nanggung pertanyaan niat belum selesai. Satu saya terusin sebentar ya gitu. Nah, yang kalau yang apa namanya nanti malam Senin aja langsung kontak Pak Edi nih, nanti dijawab di sana. Cuma nanggung nih, saya punya solusi. Kalau memang bapak-bapak menginginkan niatnya bersama-sama dengan takbir, ada solusi bagi saya pendapat nih, mohon bisa diterima supaya takbirnya jangan kepanjangan jadi salah nantinya. Allahu Akbar, kan susah banyak banget sih. Udah gini aja,
dibuang semuanya, yang wajibnya saja usalli fardat zuhri, selesai. Nggak usah mustaqbil kiblati, adaan arba rakaatim, nggak usah, sudah sah. Dan kalau perlu kepanjangan disingkat lagi, usollinya dibuang, langsung fardat zuhri. I'rabnya fardat zuhri maf'ulun bihi mansubun li fi'lin mahdhuf, takdiru usalli. Oke? Yang jawab, kan enak. Jadi Allahu Akbar, pas kan? Allah berartinya fardat zuhri, Allahu Akbar, selesai kan? Mungkin itu lebih baik. Ya, tapi kalau ikut mazhab Abu Hanifah niat di rumah boleh, tapi kalau ngobrol dulu niat lagi, kita aja salahnya. Jadi saya kira itu saja, karena kita menghormati waktu juga. Jadi pertanyaan itu mesti dijawab. Yang belum terjawab mohon disampaikan kepada Pak Edi, nanti dijawabnya di malam Senin yang akan datang. Silakan buka YouTube-nya KH Buya Syakur Yasin MA. Klik subscribe dan jangan lupa tanda lonceng.